Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan hari Minggu biasa ke-25 tahun 2021 yang sudah dipersiapkan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Okarem. Dalam misa ini, dalam bacaan kedua, Yakobus menanyakan kepada umat bimbingannya, "Menurut kamu, siapakah di antara kamu yang bijaksana?" Dengan kata lain, apakah sebenarnya yang disebut bijaksana? Menurut Yakobus, kebijaksanaan datang dari atas yang dimiliki oleh orang pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Ataukah sebaliknya, orang yang bertengkar, berkelahi, iri hati, bahkan membunuh, meskipun mungkin orang itu berdoa? Mengapa? Jawab Yakobus, "Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu." Saudara-saudari yang terkasih, menurut Yakobus, kebijaksanaan Kristiani sejati selalu berfokus kepada kepentingan orang lain. Itulah kebijaksanaan Allah yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus seperti yang dipahami oleh Yakobus. Injil Markus hari ini memberitakan pernyataan Yesus yang kedua, bahwa ia akan menderita dan mati. Seperti juga sebelumnya, reaksi murid-muridnya selalu merupakan pengertian yang salah. Karena itulah, Yesus menerangkan apakah sebenarnya syaratnya untuk menjadi muridnya sejati. Dalam Injil Markus, Yesus menyebut 3 unsur penting untuk menjadi murid Yesus seperti berikut ini. Pertama, walaupun akan mengalami kegagalan, murid-murid Yesus tetap diberi perintah khusus. Mereka memang gagal mengusir roh jahat dari seorang anak. Meskipun demikian, Yesus tidak menghilangkan maksudnya mempersiapkan mereka memasuki hidup sejati di dalam kerajaan yang didirikannya. Kedua, murid-murid Yesus menganggap apa yang dinyatakan Yesus tentang penderitaan dan kematiannya sangat membingungkan. Sudah 2 kali Yesus berbicara tentang nasibnya nanti di Yerusalem. Tetapi mereka tetap heran dan tidak mampu mengerti maksud Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya apa yang mereka bicarakan dalam perjalanan mereka, mereka tidak berani menjawabnya. Ibaratnya mereka itu kehilangan akal dan sungguh bingung. Meskipun demikian, Yesus tetap tidak meninggalkan mereka. Ketiga, hal nyata yang dialami oleh murid-murid Yesus ialah bahwa mereka dapat menerima suatu pelajaran yang mendalam tentang arti kata melayani atau berbuat sebagai pelayan. Kata asli Yunani yang dipakai dalam kitab suci untuk pelayan ialah diakonos, melaksanakan pelayanan atau diakonia. Paulus sendiri menyebut dirinya sebagai pelayan Injil atau sebagai pelayan umat, pelayan gereja, bahkan pelayan Allah. Dan dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan bahwa barang siapa mengikuti Dia adalah pelayan-pelayannya. Di mana Dia berada, mereka semua harus berada pula. Yesus menegaskan kepada kita bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan separuh-separuh atau sekedarnya saja, melainkan sepenuhnya tanpa perhitungan. Mengapa? Karena pelayanannya bukan dilaksanakan untuk kepentingannya sendiri, melainkan demi kepentingan orang lain. Nah, itulah sebabnya Yesus menambahkan syarat apa yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesungguhan kerelaan melayani apapun,
kepada sesama. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ternyata Yesus mengubah arti atau pengertian murid-muridnya tentang apa yang dianggap sebagai kebesaran, kemuliaan, kebanggaan, kehebatan. Diberikannya suatu pegangan atau ukuran lain yang harus dipakai untuk mencapai apa yang disebut sukses atau kegagalan, menang atau kalah, keberhasilan atau ketidakberhasilan. Nah, untuk menerangkan hal aneh inilah, Yesus memperkenalkan seorang anak kecil kepada kita. Di sini bukan terutama kenaifan, kemurnian atau kepolosannya yang ingin dikemukakan Yesus, melainkan status anak yang memang masih remaja, yakni sebagai anak yang masih harus dibimbing dan belum mempunyai hak-hak sepenuhnya. Jadi Yesus mengemukakan suatu tata hubungan antar manusia yang baru. Menyambut anak kecil dalam namaku berarti menyambut aku. Menyambut aku berarti menyambut Allah sendiri. Anak kecil adalah lambang atau gambaran orang yang tak berdaya, total tergantung dari orang lain dan harus ditolong. Injil menerangkan kepada kita bahwa kita harus rela menyambut dan menolong orang-orang yang tak berdaya. Yesus menerangkan kepada kita bahwa keadaan keterbatasan kemampuan anak kecil itu juga terdapat di dalam diri kita. Yesus sendiri pun mengakui dirinya sebagai anak kecil terhadap Bapanya. Yesus tidak menuntut hal-hal lain dari murid-muridnya, hanya minta pengakuan dan kesadaran akan keterbatasan mereka seperti anak kecil terhadap Bapanya. Nah, murid-murid Yesus yang lemah namun harus menjadi rasulnya itu menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Ketidakmampuan mereka menangkap dan memahami kata-kata yang dikatakan Yesus ataupun menyadari hal-hal yang dilakukannya merupakan gambaran keadaan dan sikap kita sekarang ini. Ini juga terhadap ajaran, perintah, dan teladan Yesus yang tegas dan berat namun bijaksana. Menurut Yakobus, kita sebagai murid Yesus membutuhkan suatu kebijaksanaan hidup yang datang dari atas, bukan dari bawah, yang disebutnya hawa nafsu. Sebagai murid Yesus, kita harus sanggup sebagai anak kecil untuk menerima kebijaksanaan dari atas, yakni ajaran dan teladan hidup, serta perbuatan Yesus Kristus sebagai Guru dan Tuhan kita.